Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baiklah, perkenalkan, saya Yuni Lestari dengan NIM 2214020091. Saya akan membacakan dan menjelaskan hadis tentang azab kubur oleh Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asibin ratbin fashaqqahu bitnaini thumma warasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu an yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Hadis Ibnu Abbasin, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, marra, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala, atas qabraini, dua buah kuburan. Faqala, maka ia berkata, ama, adapun, innahuma, sesungguhnya keduanya, la yu'azzabani, sungguh keduanya sedang diazab. Wa dan ma tidak, yu'azzabani, keduanya diazab, fi pada kabirin, yang besar atau perkara yang besar. Amma, adapun ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana, maka adalah ia, yamshi, berjalan, bin namimati, dengan bergunjing atau mengadu domba. Wa amma, dan adapun al-akharu, yang lain. Fakana, maka ia adalah, la, tidak, yastatiru, tidaklah ia bersuci, min, dari, baulihi, buang air kecil atau kencing. Qala, ia berkata, fada'a, maka meminta itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'asibin, ranting, rotbin, kurma, fasyaqqahu, maka ia memotong, bitnaini, menjadi dua bagian. Thumma, kemudian, warasa, menancapkan, ala, atas, hadha, ini, wahidan, satu, wa ala, dan atas, hadha, ini, wahidan, satu. Thumma qala, kemudian ia berkata, itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahu, mudah-mudahan, an, bahwasannya, yukhaffafu, ia akan diringankan, anhuma, dari keduanya, ma lam yaybasa, selama keduanya masih basah atau masih hidup, masih tumbuh.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW telah melewati 2 buah kuburan. Lalu ia berkata, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini telah diazab, dan tiadalah ia diazab pada sebab yang besar. Adapun salah seorang darinya adalah ia berjalan dengan namimah, mengadu domba. Adapun seorang lagi adalah ia tidak membersihkan diri daripada kencing. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian ia memotongnya menjadi 2 bagian, maka ditanam setiap kuburan akan 1 pelepah. Kemudian ia berkata, mudah-mudahan diringankan dari kedua penghuni kuburan ini selama keduanya masih hidup atau masih basah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Darimi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan hadis tentang azab kubur. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur dan ada 2 dosa yang dapat menyebabkan azab kubur. Sebagaimana suatu ketika Rasulullah SAW melewati 2 buah kuburan, yang mana Rasulullah dapat melihat hal tersebut, yaitu tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang itu bukanlah diazab karena dia melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang besar, dosa yang besar, akan tetapi ia melakukan sesuatu hal yang kecil, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang dapat menjadi dosa karena ia sering melakukannya. Di sini, di dalam hadis ini juga menjelaskan ada 2 makna yang terdapat dalam kalimat atau dalam kata dalam urusan yang besar. Yang pertama itu orang yang namimah, orang yang suka bergunjing, menjelek-jelekan orang lain. Itu merupakan suatu kebiasaan yang buruk, yang mana ia sering melakukan hal tersebut. Nah, namimah ini adalah ketika seseorang menyampaikan perkataannya kepada orang lain agar dapat menimbulkan permusuhan antara 2 orang, yang mana hal ini tidak boleh kita contoh karena hal ini merupakan sesuatu hal yang tidak terpuji. Jika hal ini diteruskan atau hal ini sering dilakukan, maka hal ini dapat menyebabkan azab kubur dan dapat menyebabkan dosa yang itu bukan hal yang besar, akan tetapi dosa yang kecil. Akan tetapi dosa inilah yang terus-menerus dilakukan orang itu yang dapat menyebabkan ia diazab. Dan yang kedua, orang yang diazab itu orang yang tidak bersuci. Ia tidak membersihkan dirinya setelah ia kencing, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang najis. Kita sebagai umat muslim tentunya kita diwajibkan untuk membersihkan diri kita dari sesuatu hal, baik itu yang bernajis atau yang selainnya, karena itu merupakan suatu untuk kebersihan kita sebagai seorang muslim. Di sini juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu dapat melihat kuburan tersebut itu disiksa. Bukan hanya setiap Rasulullah melewati kuburan ia dapat melihat apakah kuburan tersebut disiksa atau diazab atau tidak, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberitahukan kepada beliau, yang mana tentunya kita akan mendapatkan hikmahnya yang akan beliau sampaikan kepada kita agar kita dapat berhati-hati terhadap apa yang akan kita lakukan di dunia ini tentunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada beliau tentang 2 orang azab tersebut ini,
kepada Nabi Muhammad SAW agar menyuruh kita berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan kita kepada dosa-dosa, maupun itu sesuatu hal yang kecil. Tetapi jika sering dilakukan, maka itu dapat menimbulkan sebuah dosa yang dapat kita diazab nantinya. Nah, di hadis ini ketika Rasulullah SAW melihat dua penghuni kuburan ini diazab, maka ia mencari solusi atau mencari cara agar diringankan dosa-dosa dua kuburan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mencari solusinya, yaitu dengan mencari atau mengambil sebatang pelepah pohon kurma yang masih basah. Lalu ia menanamkannya di setiap kuburan. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa orang tersebut, agar siksa orang tersebut, agar kubur orang tersebut itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kedua pelepah tersebut itu masih basah atau masih tumbuh, masih hidup. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana perilaku Rasulullah SAW tersebut, yang mana ketika Rasulullah SAW melihat dua orang yang sedang diazab dalam kuburan tersebut, lalu ia mencari solusi agar kedua orang tersebut itu diringankan azabnya, yaitu dengan beliau mengambil pelepah kurma lalu memotongnya menjadi dua bagian. Lalu Rasulullah SAW menancapkannya kepada setiap kuburan tersebut. Nah, tentunya hal ini hanya khusus atau hanya Rasulullah SAW saja yang bisa melakukan hal tersebut, karena kita sebagai umatnya itu tidak akan bisa melakukan apa yang Rasulullah SAW itu lakukan. Misalnya, ketika suatu hari ada orang yang meninggal, lalu kita mengambil pelepah, lalu kita patahkan, terus kita tancapkan di atas kuburan orang tersebut, maka hal tersebut tidak akan memberikan efek atau dampak apapun, karena hal tersebut hanya berlaku kepada Rasulullah SAW saja. Maka kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut, karena hal tersebut merupakan mukjizat atau keistimewaan, kelebihan Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, yang mana hal tersebut tidak akan bisa kita miliki atau tidak akan ada di setiap diri umatnya. Hadis ini juga menjelaskan terhadap kita bagaimana azab kubur itu tentunya azab yang pasti ada, dan tentunya kita harus percaya terhadap hal tersebut. Adapun kaitannya hadis ini tentang pendidikan adalah, yang pertama, itu pentingnya bagi kita umat Islam untuk membersihkan diri kita dari buang air kecil, karena Islam juga mengajarkan tentang kesehatan dan kebersihan, yang mana di dalam ilmu biologi dapat dilihat dari perspektif kesehatan, yang dilihatkan juga bahwa kebersihan itu sangatlah penting, yang mana hal ini merupakan suatu hubungan antara konsep kesehatan dan konsep kebersihan dalam ajaran Islam. Selanjutnya yaitu pendidikan akidah atau keyakinan, yang mana kita harus percaya terhadap tentang adanya azab kubur. Azab kubur itu sudah dijelaskan bahwa pasti ada nantinya, maka dari itu kita harus percaya tentang adanya azab kubur ini, yang mana azab kubur ini mempercayai azab kubur tersebut juga merupakan salah satu termasuk rukun iman yang harus kita percayai. Selanjutnya, hadis ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai seorang pendidik
juga dapat melakukan hal tersebut agar mengajarkan kepada peserta didik bagaimana kita dapat memperlakukan atau memberikan secara langsung kepada peserta didik sesuatu hal yang berkaitan dengan hadis ini. Maka daripada itu, kita sebagai seorang peserta didik harus menggunakan suatu metode yang dapat kita lakukan agar peserta didik dapat memahami hadis tersebut, yang mana sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, yaitu dengan Rasulullah menggunakan metode secara langsung. Ia mempraktikkan langsung apa yang beliau lihat, itu dengan media yang beliau lakukan, yaitu dengan pelepah kurma. Maka daripada itu, hadis ini memberikan gambaran kepada kita sebagai umat Islam bagaimana kejinya atau bagaimana akan susahnya atau bagaimana akan pedihnya azab kuburan tersebut. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim selama kita di dunia ini, agar kita dapat memberi bekal di akhirat nanti, yaitu dengan memberikan pembekalan dengan ibadah terbaik untuk selanjutnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.